Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rahadian dengan NIM 13011194462. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktik yang telah saya lakukan. Hasil kerja praktik ini saya beri judul visualisasi data potensi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan pada desa dan kelurahan di Jawa Barat menggunakan Microsoft Power BI. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan di mana tempat saya melakukan kerja praktek. Jadi BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak akhir 2019 secara resmi menggunakan nama panggilan BP Jam Sostek. BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan sebuah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi akibat hubungan kerja. Sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sebelumnya kan bernama Jam Sostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikelola oleh PT Jam Sostek Persero. Namun sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jam Sostek ini berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari tahun 2014. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Untuk visinya, visi dari BPJS Ketenagakerjaan ini adalah menjadi badan penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Sedangkan untuk misinya itu sendiri, BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki misi yaitu sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha, dan negara. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan kerja praktek. Jadi untuk waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek, saya melakukan kerja praktek itu di BPJS Ketenagakerjaan Bandung. Tepatnya di kantor wilayah Jawa Barat, Kota Bandung. Dengan waktu dari 26 Juli 2022 hingga 26 September 2022. Untuk alamat dari BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah Jawa Barat itu sendiri terletak di Jalan PHH Mustafa nomor 39 Neglasari, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu selanjutnya di sini ada pembimbing. Untuk pembimbing dibagi menjadi dua, ada pembimbing akademik dan pembimbing lapangan. Untuk pembimbing akademik saya adalah Bapak Rizka Reza Pahlevi, Eskom Mkom. Untuk pembimbing lapangan bernama Rosita SEMM. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Yang pertama adalah Microsoft Power BI. Microsoft Power BI ini adalah sebuah software intelijen bisnis besutan Microsoft yang berfungsi untuk mengolah data lebih detail dan menampilkannya dengan grafis yang lebih interaktif. Microsoft Power BI dapat memvisualisasikan data yang telah dimasukkan atau data yang sudah terkoneksi dari third party atau sistem ketiga. Lalu selanjutnya ada Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel ini adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik. Pengolahan data dilakukan menggunakan rumus dalam lembar spreadsheet. Lembar kerja di Microsoft berbentuk kumpulan sel yang disusun jadi baris dan kolom, atau biasa dikenal dengan sistem spreadsheet. Data dalam lembar spreadsheet Microsoft Excel dapat dihitung dan diolah secara akurat menggunakan rumus-rumus tertentu yang tersedia. Lalu ada pengolahan data. Untuk pengolahan data ini merupakan sebuah proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi. Kumpulan data ini awalnya tidak memiliki informasi yang dapat disimpulkan. Jika dilakukan proses pengolahan data, maka akan menghasilkan sebuah informasi yang berguna.
Informasi ini merupakan hasil dari pemrosesan data tertentu yang bermakna serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan terkait. Pengolahan data terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pencarian data, pengumpulan data, pemeliharaan data, pemeriksaan data, perbandingan data, dan pemilihan data, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup pekerjaan. Untuk ruang lingkup pekerjaan, yang dilakukan saya selama kerja praktik di BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Wilayah Jawa Barat, Kota Bandung, adalah dalam pengolahan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan pada desa dan kelurahan di Jawa Barat. Ini akan diolah menggunakan Microsoft Excel dan nantinya akan divisualisasikan dengan Microsoft Power BI. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek yang dilakukan. Jadi di sini penulis melakukan pengolahan data potensi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan spesifik pada desa dan kelurahan di Jawa Barat, dibimbing oleh pembimbing lapangan. Lalu penulis akan melakukan implementasi visualisasi data berdasarkan hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, dan akan menggunakan Microsoft Power BI dalam hal visualisasi datanya. Lalu saya akan menjelaskan hasil KP yang telah dilakukan. Gambar berikut merupakan gambar tampilan dashboard dari Microsoft Power BI. Jadi untuk halaman dashboard ini merupakan sebuah halaman awal saat membuka sistem. Sebuah tampilan geographic information yang berfungsi untuk memantau suatu peristiwa, membantu proses pembuatan keputusan, melihat tren, dan membagikannya kepada orang lain. Dashboard ini berisi beberapa visualisasi atau grafik yang telah dibuat sebelumnya akan diintegrasikan dalam satu layar, yaitu layar dashboard. Berikut ini adalah visualisasi potensi jumlah desa dan akuisisi desa. Pada visualisasi ini berisikan sebuah stack column chart, di mana pada chart berikut disampaikan informasi berupa berapa besar potensi desa di masing-masing desa atau kabupaten dibandingkan dengan berapa besar akuisisi BPJS Ketenagakerjaan terhadap desa atau kabupaten tersebut. Lalu selanjutnya berikut adalah visualisasi data dari potensi jumlah tenaga kerja dan akuisisi tenaga kerja. Untuk tampilan potensi ini berisikan sebuah field map, di mana map berikut disampaikan informasi berupa seberapa besar potensi jumlah tenaga kerja di masing-masing desa atau kabupaten, dan dibandingkan dengan seberapa besar akuisisi tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap desa atau kabupaten tersebut. Lalu selanjutnya terdapat dua pie chart. Yang pertama ada potensi jumlah desa berdasarkan kota atau kabupaten, dan yang sebelah kanannya yaitu pie chart berisi potensi jumlah tenaga kerja dari kota atau kabupaten. Untuk tampilan jumlah potensi desa, ini disampaikan sebuah informasi berupa perbandingan jumlah desa, menunjukkan ukuran setiap komponen sebagai persentase dari total keseluruhan. Sedangkan untuk potensi jumlah tenaga kerja merupakan perbandingan jumlah tenaga kerja. Perbandingan jumlah tenaga kerja menunjukkan ukuran setiap komponen sebagai persentase dari total keseluruhan. Berikut adalah contoh pengujian. Yang pertama yang sebelah kiri yaitu sebuah potensi jumlah desa dan akuisisi desa spesifik pada Kabupaten Bandung Barat. Jadi pada hasil visualisasi data jumlah potensi dan akuisisi desa di Kabupaten Bandung Barat,
dapat disimpulkan bahwa masih terdapat potensi yang belum terakuisisi. Bisa dilihat dari gambarnya yang potensinya itu masih ada sekitar 52,38%. Untuk yang kanan di sini adalah sebuah visualisasi dari potensi jumlah tenaga kerja dan akuisisi tenaga kerja. Untuk hasil visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa potensi tenaga kerja yang belum terakuisisi. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar, potensi jumlah tenaga kerja pada Kabupaten Sukabumi terdapat 13.303, sedangkan yang sudah diakuisisi baru sekitar 3.799. Nah, berikut yang terdapat dua pie chart, yaitu berisi yang sebelah kiri potensi jumlah desa berdasarkan kota kabupaten, yang kanannya potensi jumlah tenaga kerja. Yang kiri menjelaskan tentang hasil visualisasi data jumlah potensi dan akuisisi desa di kota atau kabupaten. Yang kanan berisi hasil visualisasi potensi tenaga kerja dan akuisisi tenaga kerja. Dapat dilihat dari kedua gambar ini terdapat persenan-persenan yang menunjukkan bahwa yang terdapat beberapa potensi pada sebuah daerah. Misalkan di Kabupaten Garut terdapat potensi sekitar 442 jumlah desa yang belum terakuisisi. Sedangkan untuk yang tenaga kerja misalkan terdapat di sebuah Kabupaten Bogor masih terdapat potensi jumlah tenaga kerja yang belum diakuisisi sekitar 19.000 atau 8,92%. Lalu saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan, berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilaksanakan, meliputi perancangan pembangunan dan pengujian, visualisasi ini terdiri dari informasi terkait potensi dan akuisisi terhadap desa dan tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perancangan yang dilakukan dimulai dengan mengolah data yang ada sehingga menjadi sebuah informasi. Selanjutnya, pembangunan dilakukan dengan mengimplementasikan hasil perancangan yang berupa data Excel ke dalam bentuk dashboard menggunakan Microsoft Power BI. Untuk pengujian dilakukan dengan mencoba fungsi yang telah dibuat sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan, seperti melakukan pengecekan terhadap potensi desa, melakukan pengecekan terhadap potensi tenaga kerja, melakukan pengecekan terhadap potensi dan akuisisi desa, dan melakukan pengecekan terhadap potensi dan akuisisi tenaga kerja. Untuk saran, dalam visualisasi ini masih terdapat fitur yang belum bisa dikembangkan lagi dengan baik terkait perincian desa atau kelurahan mana saja yang belum terakuisisi. Maka dari itu, fitur ini harus dikembangkan agar penggunaan visualisasi jadi dapat lebih informatif. Sekian dari hasil presentasi kerja praktik saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.